Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul Raging Fire. Bong adalah inspektur senior kepolisian yang cukup hebat dan disegani timnya karena sifat tegas dan beraninya. Bong berani menolak permintaan atasan yang berniat membantu meloloskan tindak kejahatan anak seorang pengusaha karena memukuli polisi. Bong bersama atasannya, Inspektur Yeo, sedang rapat untuk menangkap Wong Kun, buronan yang sudah cukup lama dicari oleh Bong. Saat bersiap untuk melakukan pengejaran buronan, Bong bersama timnya dipersulit dan ditinggal oleh Inspektur Yeo. Inspektur Yeo mengatakan bahwa ia diperintahkan atasan untuk tidak memberitahu Bong. Di lokasi gedung plaza tempat Wong Kun akan bertransaksi, para mafia Vietnam dan Wong Kun dibantai oleh 5 orang bertopeng. Mereka juga mengambil barang narkoba yang akan ditransaksikan. Terjadi aksi tembak-menembak yang cukup sengit antara anggota mafia Wong Kun, para polisi, dan tim bertopeng. Para polisi dan anggota mafia semuanya dibantai oleh tim bertopeng, termasuk Yeo. Diketahui tim bertopeng merupakan mantan anggota kepolisian yang pernah dipenjara karena membunuh penjahat. Dikepalai oleh Ngo yang dulunya rekan seperjuangan Bong di kepolisian. Sebelumnya, Bong dan Ngo mendapat tugas menyelamatkan pengusaha bernama Fok dari mafia Wong Kun dan rekannya Ko. Ngo berhasil mendapatkan informasi dari Ko keberadaan Fok disekap. Ngo dan tim terpaksa membunuh Ko karena ulah Keongji hingga digigit Ko. Di pengadilan, Seto Kid, atasan mereka, justru memberatkan Ngo bersama timnya. Kesaksian yang jujur dari Bong menambah dendam Ngo dan tim. Salah satu anggota Ngo bunuh diri karena merasa tertekan dijatuhi hukuman penjara. Saat ini Bong bersama tim mencari orang yang membantai para mafia dan polisi. Bong bertemu dengan Man Kuai yang memiliki barang narkoba yang hilang saat pembantaian di gedung plaza. Man Kuai menolak memberitahu Bong dan melakukan perlawanan. Man Kuai berakhir tewas setelah ditabrak oleh Chu, anak buah Ngo. Ngo bekerja sama dengan Makau untuk merampok bank. Keongji dikejar oleh polisi setelah berulah membunuh kekasihnya. Ngo bersama Chun dan Chu segera menolong Keongji, tetapi Hua berhasil tertangkap oleh polisi. Hua diinterogasi di kantor polisi, tetapi tidak ditemukan bukti untuk menangkap Hua. Di markas, Ngo yang marah karena ulah Keongji akhirnya membunuh Keongji. Bong dan anggota kepolisian sedang mengatur strategi untuk menangkap Ngo dan timnya. Mendadak Ngo dan timnya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang rekannya yang hilang bernama Keongji. Ngo dan rekannya diinterogasi kepolisian atas dugaan pembantaian di gedung plaza, tetapi sesuai dengan peraturan hanya selama 48 jam. Ketika waktu interogasi hampir habis, kepolisian menemukan mayat Keongji dengan barang bukti yang membuat Ngo dan timnya terlepas dari tuduhan. Ngo secara pribadi menyampaikan kepada Bong bahwa dia kecewa akibat perbuatan Bong yang tidak membelanya dan menyebabkan Ngo dan timnya dipenjara. Ngo sebenarnya di gedung plaza menargetkan Bong, tetapi Bong tidak datang. Seto Kid disekap oleh Chu dan dipasangi bom di lehernya. Seto Kid menyandera istri Bong yang sedang hamil. Saat Bong tiba, Seto Kid mengaku bahwa dia sebenarnya yang menyuruh Ngo dan timnya melakukan kekerasan dan mengingkari akan membela Ngo. Seto Kid melakukannya demi mendapat perhatian dari Fok, pengusaha tersebut. Bom akhirnya meledak meski Seto Kid telah ditembak mati. Beruntung Bong dan istrinya sempat meloloskan diri. Akhirnya mereka dan bayi di dalam kandungannya selamat. Bong diinterogasi Departemen Investigasi karena membahayakan anggota kepolisian dan melanggar perintah. Kepala Sidang Investigasi menunda sidang memberikan waktu 24 jam untuk Bong menyelesaikan kewajibannya. Ngo dan tim datang ke tempat Makau dan membunuh Makau serta anggotanya. Ngo menaruh bukti rencana perampokan dengan Makau di dalam baju Makau. Polisi yang mengetahui bukti tersebut segera menuju Bank Pan Asia yang merupakan lokasi rencana perampokan. Bong menyadari setelah mendapat informasi bahwa bukti perampokan di Bank Pan Asia hanya tipuan. Bong bersama timnya segera menuju ke Bank Fortune yang merupakan milik Fok, pengusaha yang menjadi target balas dendam Ngo dan timnya.
Ngo membunuh Fok dan merampok uang dari bank. Pong akhirnya bertemu dengan Ngo. Terjadi aksi kejar-kejaran, tetapi akhirnya Ngo terhenti karena mobilnya terjebak macet. Terjadi aksi tembak-menembak yang cukup sengit. Banyak anggota polisi yang terluka. Selain itu, beberapa warga sipil juga terluka akibat tembakan Ngo dan timnya. Semua anggota Ngo tewas tertembak oleh polisi. Pong berhasil mengejar Ngo dan terjadi pertarungan yang cukup hebat. Keduanya memiliki kemampuan bertarung yang seimbang. Tetapi akhirnya Pong berhasil menguasai pertarungan dan mengalahkan Ngo. Ngo yang tidak ingin dipenjara lagi akhirnya melakukan bunuh diri. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.